Shalom Aleichem B'Shem Hamasyah, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai paradigma yang keliru seputar ajaran Trinitas terjawabkan. Jadi kita akan mengupas tuntas paradigma-paradigma yang keliru yang dikembangkan orang mengenai Allah Tritunggal. Apa yang tersaji di depan, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tulisan Arab, itu bukan Islam, itu bukan Al-Quran. Itu bunyinya Salus al-Muqaddas Tauhid was-Sarikah wal-Hayat. Artinya Tritunggal Maha Kudus, keesaan Allah, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kehidupan Allah Tritunggal. Nah, dalam perjumpaan kita dengan saudara-saudara non-Kristen, biasanya orang Kristen sering dituduh menuhankan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Padahal sebenarnya Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa jumlah Tuhan, tetapi Tritunggal itu berbicara tentang mengungkapkan misteri keesaan Allah. Dan keesaan Allah itu berada di dalam ketritunggalan. Karena itu monoteisme itu bisa monoteisme yang paling sederhana sampai monoteisme yang lebih dalam memahami misteri ilahi. Monoteisme sederhana itu bisa digambarkan kalau sekedar berapa jumlah Tuhan. Sebetulnya kalau sekedar mengatakan berapa jumlah Tuhan itu bukan hal yang baru bagi iman Kristen. Surat Yakobus pasal 2:19 mengatakan, engkau percaya bahwa Allah itu hanya satu saja, kata Rasul Yakobus, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya tentang hal itu dan gemetar karena itu. Jadi kalau sekedar mengatakan Allah satu, menunjuk jumlah, itu setan juga bisa. Maka mengulang-ulang dalil bahwa Allah itu satu itu monoteisme tingkat setan. Karena setan pun tahu kalau Allah itu Maha Esa. Tetapi yang Alkitab mau sampaikan, yang iman Kristen mau sampaikan, bukan sekedar mengulang-ulang statement jumlah Tuhan, tetapi Allah yang Esa itu, Allah yang disepakati Esa dan tidak menjadi masalah lagi. Keesaan Tuhan itu tidak pernah dipersoalkan lagi di gereja kuno. Bagaimana Allah mewahyukan dirinya? Memang di perjanjian lama itu belum tuntas karena apa? Rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, kata Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 16, sekarang telah disingkapkan melalui siapa? Melalui kedatangan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat banyak bagaimana ajaran Tritunggal itu disalahpahami. Bukan kita mau mencampuri agama orang lain, tapi saya mencoba untuk membaca teks ini yang sering dialamatkan secara keliru kepada iman Kristen. Ini sebuah teks dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 171. Di situ ajaan dialog sebetulnya dari Islam, dan itu tentu sangat baik. Dan orang Kristen tentu menyambut baik ajakan untuk berdialog yang saling pengertian satu sama lain. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. La taqlu fid dinikum. Jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu Allah ilal haq. Dan jangan kamu berkata tentang Allah kecuali yang benar. Nah, jadi di sini ada semacam ajakan berdialog dengan satu statement bahwa orang Kristen, orang Yahudi itu berlebih-lebihan dalam agama. Lalu Al-Quran memberikan statement bagaimana pemahaman yang benar tentang Al-Masih, bagaimana pemahaman yang benar tentang Allah. Lalu diungkapkan di situ,
Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu Rasul Allah. Wa kalimatuhu, dan firmannya, alqoha ila Maryam wa ruhu minhu, dan firmannya yang diberikan kepada Maryam dan roh darinya. Jadi apa yang dimuat di dalam Al-Quran bahwa Al-Masih itu adalah Rasul Allah, itu ajakan untuk berdialog. Dan orang Kristen tentu tidak keberatan kalau dikatakan Al-Masih itu adalah Rasul Allah. Karena di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 dengan jelas dikatakan, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Namun demikian, meskipun istilahnya sama, orang Kristen mengenal Rasul, orang Islam mengenal Rasul, tetapi pemahamannya tentu beda. Dan kita tidak boleh menaklukkan pemahaman orang lain itu di dalam pemahaman iman kita dan sebaliknya. Karena Rasul dalam iman Kristen itu konteksnya tidak sama dengan Rasul di dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam yang disebut Rasul itu setiap orang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Sementara dalam iman Kristen tidak seperti itu pandangannya. Nabi dalam pandangan Islam itu seorang yang menerima wahyu dari Tuhan dan tidak wajib menyampaikan. Maka Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Definisi semacam ini khas definisi Islam yang tidak diyakini orang Kristen. Maka sekedar mengatakan, Isa Nabi apa? Bukan, ya Nabi. Tapi tidak seperti Nabi yang dipahami oleh Islam. Begitu juga Isa itu Rasul, ya. Dalam Ibrani pasal 31 Isa itu Rasul. Tapi tidak sama dengan Rasul yang dipahami oleh orang Islam. Nah ini saya kira penyakit yang sering muncul dalam dunia lintas agama, lebih-lebih ketika kita suka mendengarkan orang yang pindah agama tanpa pengetahuan, lalu langsung kita ajak dia manggung. Sementara pemahaman teologisnya tentang Nabi, Rasul itu masih pemahaman agamanya yang lama. Dan ini yang sering menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat beragama. Rasul dalam iman Kristen itu konteksnya di dalam bahasa Ibrani itu adalah saliyah. Hasaliyah atau bahasa Arabnya salika. Itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani apostolos. Konteksnya apa? Yesus disebut Rasul itu adalah Yesus adalah imam besar perjanjian baru yang menjadi utusan Allah di dalam pelayanan korban. Kalau imam-imam di zaman perjanjian lama, itu setiap tahun datang ke ruangan Maha Kudus, imam besar itu, dan setelah meminta ampun dirinya sendiri, lalu meminta ampun kepada umatnya, melalui penyembelian korban, maka Yesus membawa dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Dalam konteks Yesus sebagai imam besar perjanjian baru, Ibrani pasal 31, maka Yesus disebut Rasul. Nah tentu Yesus Rasul yang adalah imam besar perjanjian baru itu seperti orang Israel dahulu juga mewakili 12 suku Israel, maka sang Rasul ini juga representasi dari umat Allah yang baru, dari perjanjian baru, Israel yang baru, maka muridnya Yesus jumlahnya juga 12 sama dengan jumlah 12 suku Israel. Di bawah 12 suku Israel itu ada 70 tua-tua. Maka Lukas pasal 10 juga mengenal 70 murid Yesus. Dan seterusnya sampai gereja sekarang ini. Dengan demikian kita tidak bisa menaklukkan definisi satu agama berdasarkan agama orang lain. Dan ini yang sering menjadi salah paham. Orang dari mantan misalnya seberang. Lalu karena pengalaman imannya, dia mendapatkan sentuhan dari Roh Suci, dari Roh Kudus, akhirnya menerima Kristus. Itu baru koma, belum titik. Tetapi kemudian ketika menjadi Kristen, dia menyaksikan kesaksian itu tidak salah, tapi nggak bisa dijadikan ajaran karena subjektif. Isa adalah Roh Allah, ini bukan ajaran Kristen. Ini merusak ajaran Tritunggal. Roh Allah itu Roh Kudus, bukan Isa.
Dan kita jelas diajarkan bahwa Tritunggal itu satu substansi ilahi dalam 3 personalitas. Dan Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Nah kalau kita mengatakan Isa itu Rohullah, berarti Isa itu Roh Kudus. Dan ini tidak seperti itu ajaran gereja. Nah oleh karena itu ajakan dalam Al-Quran ini tentu disambut baik oleh orang Kristen, tetapi kita tidak mau memahami agama orang lain lalu diterapkan kepada kita. Isa itu kalimatullah, firman Allah. Ya, itu penegasan Quran, tetapi Quran memahami kalimatullah itu bukan firman yang kekal, tapi kalam takwiniyah. Jadi akibat ciptaan kata kun menurut tafsiran Islam. Tentu orang Kristen juga tidak bisa memaksakan pemahaman ini kepada orang Muslim. Seperti kita juga tidak memaksakan pemahaman kita terhadap pemahaman Muslim. Maka jalan keluarnya adalah dialog teologis. Soal orang mau percaya, tidak percaya, itu urusannya Roh Kudus, bukan urusan kita. Tetapi kita tidak mau menyalahpahami orang dan kita juga tidak mau disalahpahami orang. Nah lalu dikatakan, dan jangan kamu mengatakan 3, wala taqulu salasa. Jangan kamu mengatakan Allah itu 3. Nah inilah paradigma yang keliru dari orang lain tentang Allah Tritunggal. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan Allah itu 3. Tidak. Di dalam teks yang lain misalnya surat Al-Maidah ayat 73. Itu disebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang 3. Ini pun bukan ajaran Kristen. Kristen tidak pernah mengenal istilah ketiga yang 3. Yang kita kenal adalah ketiga yang esa. Jadi dalam ketigaan itu ada keesaan yang jelas tidak bisa disangkal di situ. Nah kemudian kesalahpahaman berikutnya setelah dikatakan jangan kamu mengatakan Allah itu 3, wala taqulu tsalatsa, intahu khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahidun. Allah itu adalah Tuhan atau sembahan yang satu-satunya. Subhanahu ayyakuna lahu waladun. Allah itu maha suci Allah daripada punya anak. Nah ini pun harus dijelaskan. Apakah artinya anak itu anak beranak, kemudian orang dengan begitu gampang memaksakan paradigmanya. Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Siapa bilang Allah itu punya anak dalam pengertian fisik? Itu tidak pernah ada. Orang Kristen manapun punya ajaran seprimitif itu tidak pernah ada. Lah inilah perlunya dialog. Dialog tidak perlu juga harus menyerang orang lain, memaksakan paradigma kepada orang lain, tapi minimum dalam suasana mengabarkan kabar baik, kita tanpa melukai orang lain, tapi kita bisa menyampaikan posisi iman kita yang jelasnya tidak seperti apa yang dipahami orang terhadap iman kita. Nah, saudara-saudara, jauh sebelum munculnya agama Islam, bahkan mungkin ribuan tahun, 1400 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah menerima firman dari Tuhan yang dikenal dengan Dekalog atau 10 perintah Allah. Di mana perintah yang pertama itu adalah lo yihye leha elohim akhirim alfanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Karena itu hukum yang selalu dibaca oleh orang Yahudi setiap hari adalah Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Di mana ayat 4-nya itu selalu diulang-ulang di dalam lantunan Shema, ya. Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu adalah Esa. Dan ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Yesus jelas-jelas mengutip Shema Israel, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4. Hukum yang paling utama adalah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas, kurios hoteos imon, kurios eis esti. Tuhan
itu adalah Allah yang kita sembah. Dan Tuhan itu adalah Esa. Ini ungkapan dari kitab Injil dan Yesus mengatakan Shema Yisrael itu adalah hukum yang paling utama dari semua hukum yang ada. Jadi berbeda dengan agama Islam yang muncul karena untuk menghadapi penyembahan berhala, di mana relevan untuk ditanyakan Tuhan itu jumlahnya berapa. Maka jawaban Al-Quran, Qul Allahu ahad, katakanlah sesungguhnya Allah itu adalah Esa. Allah somad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Karena apa? Karena waktu itu orang-orang Arab zaman sebelum Islam itu menyembah Tuhan yang tunggal yang memiliki 3 anak-anak putri, yaitu dewi Mekah kuno itu, Alata, Usa, dan Manat. Maka reaksi dari Islam, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan teks ini sama sekali tidak cocok apa diterapkan oleh iman Kristen. Karena kalau sekedar ungkapan anak Allah, orang Yahudi sejak dulu sebelum zaman Kristen sudah berdoa, Avinu Wimalkinu, Bapa kami dan Raja kami. Itu ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. 100 tahun, 150 tahun sebelum zamannya Yesus. Di naskah-naskah Qumran itu orang Yahudi, Yakat, ya, Esseni sudah mengatakan hal itu. Begitu juga hukum tentang keesaan Allah itu tidak bertabrakan dengan sebutan Allah sebagai Bapa. Doa Avinu Seba Semayim, Bapa kami yang ada di surga, itu tidak hanya dikenal dalam Injil ajaran Yesus, tapi dikenal juga doa-doa Yahudi sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, sebetulnya banyak orang yang salah paham bahwa Tritunggal itu secara implisit sebetulnya sudah ada dalam semua kitab-kitab suci sebelum Injil, baik itu Taurat, kitab nabi-nabi, maupun tulisan-tulisan suci Yahudi yang dikenal Ketuvim, yaitu kitab-kitab tulisan-tulisan, Nevi'im, nabi-nabi, dan Torah, itu kitab Torah. Ini adalah satu teks yang secara implisit bicara tentang Elohim, Ruah Elohim, Wuyumer Elohim. Allah, Roh Allah, dan berfirmanlah Allah. Di sini jelas sekali di dalam teks kitab buka, kitab Taurat, bunyinya jelas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Viha'aret hayyetah tohu wa buhu. Wa hosek alfinetihom. Wiruah Elohim merakefet alfinehamayim. Dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Wiruah Elohim dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dalam konteks seperti inilah Yohanes ketika menulis pada mulanya adalah firman. Karena firman itu tidak diawali oleh waktu. Karena firman selalu ada bersama Allah dari kekal sampai kekal. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, firman Allah. Dan tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi mulai dari pembukaan kitab Taurat sampai kitab Wahyu memang ada Tritunggal. Mungkin saudara-saudara ketika kita tunjukkan data-data seperti ini, orang baru mengatakan, nah ini apa bisa dijamin kitab suci itu asli. Jangan-jangan sudah dipalsukan oleh orang Kristen. Kata jangan-jangan itu ya sebetulnya ya memang jangan beneran itu, artinya kan tidak ada pastinya. Orang kok curiga terus dengan kitabnya orang. Kalau kita curiga dengan kitab Taurat itu dipalsukan, tanya sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak percaya Yesus pun ayatnya sama berbunyi. Makanya saya cantumkan teks asli bahasa Ibrani itu kan bukan untuk pinter-pinteran. Ini sebetulnya adalah salah satu metode saya untuk menyadarkan mereka yang sering menuduh Alkitab palsu. Saya tidak hanya membaca King James Version atau NIV. Saya tunjukkan ini teks aslinya. Dan nggak tanggung-tanggung ketika
orang pun nggak percaya dengan teks asli Ibrani modern, itu saya tunjukkan itu The Dead Sea Scroll. Itu naskah laut mati yang jelas berusia lebih dari 2000 tahun yang lalu, karena naskah ini ditemukan sebelum kedatangan Yesus ke bumi. Itu bunyinya juga sama itu. Naskah Qumran yang saya tampilkan sekarang itu, nah Bereshit baranya itu hilang karena kulit perkamennya itu rusak. Tapi Elohim et hasamayim ve et sa'aret persis sama. Baris kedua itu ruah Elohim merakefet alfine hamayim persis sama. Jadi tuduhan pemalsuan kitab suci itu harus serempak dijawab bersama dengan kesalahpahaman orang tentang misteri iman kita. Setelah kitab Taurat kita membaca kitab Jabur. Jadi ternyata di dalam kitab Jabur Raja Daud pun, kitab Mazmur Raja Daud pun, ini naskahnya juga saya ambil dari teks Masoretik bahasa aslinya. Lalu juga saya tunjukkan ini potongan-potongan Mazmur dari Laut Mati yang usianya juga lebih dari 2000 tahun. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, kata nafas di sini sebetulnya ruah, ya. Oleh ruah dari mulutnya, ruah, ya, oleh ruah dari mulutnya segala bala tentaranya. Maka di sini jelas ada dabar Elohim, ada Adonai Elohim, dan ada ruah atau nafas dari mulutnya, yang itu menunjuk kepada Roh Kudus. Ini Mazmur pasal 33 ayat 6. Nah, lalu dalam perjanjian baru, Trinitas secara eksplisit kemudian diungkapkan oleh Yesus. Ketika Yesus memberikan perintah baptisan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini yang diterjemahkan dengan baptiskanlah mereka dalam nama. Kata dalam nama itu bahasa Yunaninya memakai bentuk tunggal, yaitu estoonoma. Dalam satu nama, karena itu bentuk tunggal. Alkitab tidak pernah mengatakan estoonomati dalam nama-nama, tapi dalam satu nama. Dan satu nama itu adalah Topatros keto iu keto agiu pneumatos. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sang nama. Hashem. Sang nama itu adalah satu-satunya nama. Artinya Tuhan itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah kemudian dalam surat Rasul Paulus, yaitu 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pemujaan terhadap Tritunggal itu tidak hanya dilakukan oleh para rasul, tetapi kita bisa membuktikan dengan tulisan-tulisan murid-murid para rasul. Misalnya Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dari Smyrna, Clement dari Roma, itu semua adalah murid-murid yang dididik langsung oleh Petrus, dididik langsung oleh Yohanes. Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus itu mati syahid pada tahun 156 pada hari Sabtu tanggal 22 Februari. Itu jelas dia memuja Allah Tritunggal ketika dia dibakar hidup-hidup karena dia memilih mati syahid demi mempertahankan imannya kepada Kristus ketimbang dia harus menyangkalnya. Begitu juga tulisan-tulisan Ignatius dari Antioquia yang meninggal tanggal 20 Desember tahun 107 Masehi. Dalam 7 surat dokumen yang dikirimkan kepada 7 jemaat sebagai pengajaran dia. Dia mengingatkan agar kita selalu ingat dengan tulisan nabi-nabi, maksudnya perjanjian lama. Dan juga memori para rasul yang tidak lain adalah kitab-kitab suci perjanjian baru. Jelas di situ dia sudah bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam penyembahan. Jelas di situ dia sudah berbicara tentang Kristus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan itu jauh daripada apa yang difitnahkan orang bahwa Tritunggal baru diciptakan tahun 325 oleh Konsili Nikea. Dan itu sesungguhnya fitnah terhadap gereja, tetapi selama ini memang
Mungkin karena kelemahan gereja kita ini dalam sumber primernya kita lemah. Khususnya gereja-gereja reformasi itu dari Alkitab langsung Luther, Calvin, Zwingli, sehingga apa? Ketika kita dihantam dengan Injil Yudas, Da Vinci Code, kita kebingungan karena apa? Kita hampir tidak akrab dengan tulisan-tulisan muridnya Petrus, tulisan-tulisan muridnya Yohanes, muridnya Markus, dan itu semua terdokumentasi dengan baik dan masih dipelihara di gereja-gereja kuno sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana kita menjelaskan relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sang Bapa itu menunjuk kepada eksistensi Allah sebagai sumber. Maka di dalam 1 Korintus pasal 8 dan 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Maka di sini Bapa itu adalah sumber keilahian. Baik dalam dirinya sendiri karena Bapa itu yang memperanakkan Sang Putra. Artinya bahwa Sang Putra atau firman Allah, bukan putra itu artinya beranak secara fisik, tidak. Itu asalnya dari wujud Allah yang satu. Seperti manusia, ada pikirannya, ada rohnya. Maka roh dan pikiran itu tinggal dalam diri manusia yang satu tadi. Karena itu ketika ditegaskan Bapa adalah sumber, maka dikatakan bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Maka Yesus dalam kodrat ilahinya dia mengatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tentu yang keluar dari Allah ini bukan fisik kemanusiaan Yesus. Karena fisik kemanusiaan Yesus itu baru dilahirkan oleh Bunda Maria pada tanggal 25 Desember tahun 749 setelah berdirinya kota Roma. Dan itu sudah tercatat dalam dokumen purba sekali yang dicatat dalam Koptik Didaskalia Apostolorum dari tahun 189. Dengan demikian, tuduhan bahwa Natal peringatan Dewa Matahari tuduhan yang tidak terbukti. Karena dokumen-dokumen kuno jelas-jelas mengatakan lahirnya Yesus itu kapan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Allah itu juga dikatakan, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Maka dapat disimpulkan bahwa Yesus bukan kemanusiaannya. Karena kemanusiaan Yesus jelas-jelas keluar dari rahimnya Bunda Maria. Maka dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 42, terpujilah engkau di antara semua wanita dan terpujilah buah rahimmu. Siapa buah rahim Maria? Yaitu Yesus. Jadi secara fisik kemanusiaan, wujud inkarnasinya ke dunia, wujud nuzulnya ke dunia, Yesus adalah putra Maryam. Maka di dalam Injil Markus dikatakan Yesua bin Maryam. Yesus putra Maryam dalam Alkitab bahasa Arab. Atau dalam Islam Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Maka seperti kita, dalam diri kita ada pikiran kita dan roh kita, begitu juga Allah. Di dalam diri Allah Sang Bapa ada firman-Nya. Firman itu dari bahasa Yunani logos. Logos itu yang menjadi asal kata logika, logik, logikos. Ya, pikiran Allah, ilmu Allah, hikmat Allah, kalimatullah, itulah yang disebut Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia sebagai firman yang mengadakan segala sesuatu. Begitu juga firman Allah ada di dalam diri Allah. Maka firman dan roh Allah itu berdiam kekal dalam wujud Allah. Dan wujud Allah itu dikiaskan dengan kiasan Bapa. Roh Kudus disebut roh Allah. Karena Allah adalah sumber di mana Roh Kudus berdiam kekal bersama-sama dengan firman Allah. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, kata 1 Korintus 2 10-11. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan manusia yang tahu apa yang ada terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi dalam 1 Korintus 2 10-11 dikatakan,
diumpamakan seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia. Begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu di dalam diri Allah itu. Nah, kalau di dalam kitab suci Allah disebut juga Bapa dari Tuhan Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah disebut Bapa dari Tuhan Yesus karena sumber keilahian hanya ada satu, yaitu Sang Bapa. Tidak berarti anak lebih rendah dari Allah Sang Bapa. Di sini tidak ada superior dan inferior. Sebab Allah itu wujudnya hanya satu. Maka tidak mungkin orang harus membanding-bandingkan. Karena baik putra maupun roh kudus, baik pikiran Allah, firman Allah maupun roh Allah, itu berdiam kekal dalam wujud Allah yang diumpamakan dengan Bapa. Maka tidak mungkin kalau kita harus memisah-misahkan. Kita bisa membedakan, tidak bisa memisahkan. Makanya di dalam ungkapan gereja kuno yang menyebut pertama kali istilah Tritunggal itu adalah seorang bapak gereja dari Antioquia. Namanya adalah Theophilus dari Antioquia. Dia menyebut Triados. Triados yang diterjemahkan dengan Holy Trinity atau Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, satu teks lagi yang bisa kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 4 dan ayat 6. Saya mengambil dari Good News Arabic Bible. Wa alla ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah lain selain dari Allah yang esa. Berarti kan di sini ada ungkapan la ilaha illallah. Dan itu bukan khas ungkapan Islam karena dalam iman Kristen sendiri dijumpai istilah itu. Wa idza kana fis sama'i aw fil ard mayatsamun nasi annahum alihatun. Dan sungguh pun ada yang disebut oleh manusia ilah-ilah baik di langit maupun di bumi. Dan memang di sana ada banyak ilah-ilah dan Tuhan-Tuhan. Bal hunnaka kasirun min hadhil alihati wal arbabi. Dan memang di sana ada banyak yang disebut ilah-ilah, sembahan-sembahan dan Tuhan-Tuhan. Falana nahnu ilahun waqidun. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah, satu sembahan saja. Wa huwa al-abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilahin nahya. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan kepadanya pula kita akan kembali. Wa huwa al-abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilahin narji'u. Ini kemudian sebanding dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalnya kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini mirip dengan ungkapan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Arab. Bahwa minhu kullu syai'in, segala sesuatu berasal dari dia, wa ilaihin narji'u, dan kepadanya semua itu akan kembali. Wa rabbun wahid wa huwa Yesu al-Masih alladzi bihi kullu syai'in wa bihi nahya. Dan kita hanya ada satu Lord, satu Tuhan, satu Gusti, satu junjungan agung, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya diciptakan segala sesuatu. Kenapa olehnya diciptakan segala sesuatu? Karena sebelum Mesias menjadi manusia, dia adalah firman Allah. Dan melalui firman itu atau oleh firman itu Allah telah menciptakan segala sesuatu. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, oleh karena itu ada satu prinsip yang kita pelajari di sini, yaitu one God, one Lord. Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Satu Allah itu menunjuk kepada satu-satunya sembahan, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, dan satu-satunya Tuhan, satu-satunya junjungan agung, satu-satunya penguasa yang berdaulat, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus. Nah, bukan berarti Yesus hanya Tuhan dan bukan Allah, bukan itu. Kadang-kadang kalau kita membaca kitab suci, kita potong-potong. Karena Alkitab banyak mengatakan Yesus itu Tuhan, bukan Yesus itu Allah. Lah Yohanes 1 ayat 1 kan jelas mengatakan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah praeksistensi Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam bagan ini saya menggambarkan tentang Tritunggal dalam kesatuan ilahi. Dan bagaimana
Bapa itu menjadi sumber bagi Sang Putra dan menjadi sumber bagi Roh Kudusnya. Lalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu seperti Kejadian 1 ayat 1-3 menciptakan alam semesta. Dalam dunia filsafat kita mengenal kata ada. Ada sebagai pengada. Artinya causa prima. Adanya Tuhan tidak sama dengan adanya ciptaan. Karena adanya kita itu diawali oleh waktu. Maka kita ini ada karena diadakan. Tetapi Tuhan itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Sehingga dalam doa Yahudi yang dikenal Adon Ha'olam, itu Allah itu atau Tuhan itu Wehu hayah, wehu huweh, wehu yihye, batif arah. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Karena dia ada sebagai sang pengada, tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Nah, Tritunggal itu mencoba menjawab bagaimana misteri Tuhan dalam keabadian tadi. Misteri ada sebagai sang pengada tadi. Maka Bapa itu adalah wujud Allah. Wujud itu bukan mawujud fisik, bukan. Wujud itu eksistensi artinya. Eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan, wujudnya Allah. Satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Di sana sebutan Bapa menunjukkan kepada sumber keilahian. Maka di dalam bahasa teologis kita menyebut Bapa itu agenetos, tidak diperanakkan. Karena Bapa adalah masodir ilahiyah, masodirul ilahiyah, sumber keilahian, maka Bapa tidak diperanakkan. Karena Bapa itu pokok asal yang tidak berasal, dialah wujud Allah. Dari wujud Allah yang satu itu, Sang Putra diperanakkan dari Bapa. Sekaligus saya jelaskan, diperanakkan di sini bukan diperanakkan fisik, kemudian Rhoma Irama menyindir, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Sejak dulu kalau itu kita juga percaya kok Tuhan itu tidak beranak. Makanya dikatakan dalam pengakuan iman panjang kita, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Kalau seandainya Tuhan itu beranak dalam pengertian fisik, nggak ada diperanakkan dari Bapa. Semuanya diperanakkan dari Ibu, mana ada diperanakkan dari Bapa. Artinya ini bukan beranak secara fisik. Karena memang Allah itu secara fisik tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka sebutan anak Allah itu tidak butuh pengandungan, tidak butuh kelahiran fisik oleh seorang bidan, tidak butuh hubungan fisik suami istri, karena Allah itu memang beyond gender, beyond time, beyond space, mengatasi ruang, mengatasi waktu, mengatasi jenis kelamin, maka disebut Bapa, bukan berarti Tuhan itu laki-laki. Tapi kan Yesus laki-laki, ya betul. Ketika firman itu turun ke dunia, ketika menjadi manusia itulah Yesus laki-laki, tapi firman Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Kendati pun disebut Bapa, orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhan itu jenis atau gendernya laki-laki, tidak. Nah, maka Sang Putra itu disebut satu Tuhan, yaitu firman yang lahir dari Sang Bapa. Maka yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa dilahirkan? Melahirkan di sini kan bukan melahirkan fisik. Contohnya sekarang, lahirnya gagasan. Pancasila itu adalah ide yang dilahirkan oleh Bung Karno. Pancasila itu adalah ideologi bangsa yang digagas, dilahirkan oleh pikiran Soekarno. Bukan pikiran Soekarno harus punya istri dulu, wong gagasan. Lahirnya gagasan kan tidak sama dengan lahirnya sapi, lahirnya kucing, ya nggak sama lah. Gagasan ya gagasan. Ini soalnya metafisik. Kemudian Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Artinya apa? Dialirkan dari Sang Bapa. Karena seperti pikiran saya keluar dari diri saya. Ketika saya berbicara ada ekspresi yang menunjukkan saya adalah hidup. Hidup itu karena roh yang ada dalam diri saya.
Begitu juga antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Diskresi non separati. Distingsi non divisi. Dia bisa memiliki ciri khas masing-masing tetapi tidak terbagi non divisi. Nah, sebetulnya bahasa teologis gereja itu sudah clear sejak dahulu. Hanya karena mungkin kita tidak setia dengan sejarah kita sendiri. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak menunjuk kepada suatu di luar Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak menunjuk kepada ciptaan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menunjuk kepada diri Allah yang satu. Makanya oleh Bapak Gereja yang bernama Theodor Abukuro, muridnya dari John Damaskus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang esa itu disebut wujud alkoholik, yaitu eksistensi Sang Pencipta. Lalu Tuhan menciptakan dunia ini. Itu ada yang dari tanda yang ke bawah, Kejadian 1 ayat 1. Dan itu gambarnya dunia, kosmos. Kosmos ini, dunia dan seisinya, itu wujud al-makhluk. Jadi kalau Tuhan itu wujudul kholik, ya wujud Sang Pencipta, eksistensi Sang Pencipta, dunia alam semesta kosmos ini adalah wujud al-makhluk, eksistensi ciptaan yang diawali oleh waktu. Makanya kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Maka dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang ada, yang sudah ada, dan yang seterusnya ada. Oleh karena tadi saya membaca teks dari satu terjemahan dalam Alkitab bahasa Arab, ternyata teks itu pula yang dibaca oleh Khalil Gibran, seorang penyair dari Libanon, ketika dia menulis syairnya yang berjudul Iramdatul Imad. Dia mengatakan kul la ilaha illallah wa la sayan illallah wa kun masihiyan. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesuatu pun selain Allah, dan jadilah kamu pengikut Kristus. Makanya gara-gara ini Gibran di Indonesia dianggap orang Muslim, karena ungkapan-ungkapannya banyak memakai bahasa Arab. Jelas dia memang orang Libanon, bahasanya Arab. Makanya kadang-kadang kita ini lebih gampang heran-heran dan kaget-kaget karena ya kekristenan kita ini kan seragam semua dari Eropa dan Amerika. Maka ketika kita melihat Arab itu semua identik Islam. Ini pula yang sesungguhnya saya terus perjuangkan dalam konteks masyarakat majemuk di Indonesia. Ini salah satu buku saya yang sudah terbit lama sekali, kira-kira 17 tahun yang lalu. Dan buku ini diberi kata pengantar oleh Ketua PBNU sekarang, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Buku ini semoga bisa memberkati banyak orang yang membaca, karena saya menulisnya dalam bahasa yang sangat dialogis. Saya berusaha tidak ingin melukai siapapun, saya tidak ingin menyerang agama lain, dan itu tidak pernah saya lakukan. Saya hanya membangun kesalingpahaman agar orang-orang Muslim juga tahu bahwa yang kita imani tidak seperti yang sering dituduhkan orang. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya singgung tentang Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi itulah praeksistensi firman. Sebelum Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dia sudah ada sebagai firman Allah. Dan firman itu selalu bersama Allah, tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu, karena pikiran Allah, firman Allah, dan bersama dengan rohnya, tinggal kekal dalam wujud Allah, tanpa permulaan, tanpa akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang seterusnya ada. Maka ketika gereja menghadapi ajaran bidat Arius, maka Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria, ayat ini menjadi ayat yang sangat penting untuk menyampaikan praeksistensi Yesus. Ketika Arius mengatakan, kana waktun lam yakun fihi. Ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Lalu
Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria itu kemudian menulis satu buku tebal judulnya Dida al-Ariusiyin, menolak Arius. Ya, Dida al-Ariusiyin itu beberapa jilid. Satunya dikatakan, kalau kamu katakan, Arius katakan bahwa Yesus itu pernah diawali waktu. Pertanyaannya, Yesus itu siapa? Yesus itu firman Allah. Kalau firman Allah diawali waktu, berarti ada waktu tertentu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Apakah itu masuk akal? Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Berarti sebelum Allah punya firman, Allah tidak mampu berbuat apa-apa. Allah tidak maha mencipta. Maka firman Allah tidak mungkin diawali oleh waktu. Itulah sebabnya di dalam syahadat panjang Nikea kita dikatakan, dan aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal yang diperanakkan dari Bapa, al-mauludu minal abi qabla kulli tuhur, ilah min ilah, nur min nur, ilahun hakun min ilahin hakin, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, mauludu goirul maklukin, yang dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa dilahirkan? Seperti lahirnya sebuah ide, lahirnya sebuah gagasan dari seseorang. Sebelum gagasan itu dilahirkan oleh seseorang, gagasan itu ada dalam pikiran seseorang. Dan gagasan tidak muncul begitu saja, tapi dia sudah ada di dalam sang pemilik gagasan, yaitu pikiran. Jadi sebelum gagasan itu keluar dari diri seorang, ide itu, pikiran itu ada dalam diri orang itu dalam bentuk pikiran. Maka Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Aku sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Itulah sebabnya konsili pertama Nikea memutuskan ajaran Arius itu ajaran bidat. Karena dia mengatakan bahwa ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Nah, sejak tadi saya mengutip banyak teks-teks itu, memang saya lebih hafal kanun iman gereja semesta ini dalam bahasa Arab. Ya, ini pengakuan iman kita yang panjang, bukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu sebetulnya itu pengakuan iman lokal gereja Roma. Dan dari pengakuan iman rasul itu sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ya, itu sudah pasti. Dan akan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dilahirkan, yang dikandung di Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria. Itu baru bicara tentang turunnya ke dunia. Tapi hubungan Kristus atau Yesus dengan Allah apa? Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Roh Kudus saja, lalu Roh Kudus itu asalnya dari mana? Hubungannya dengan Bapa apa? Nah, itu nggak dijelaskan dalam pengakuan iman rasuli, karena itu hanya pengakuan iman lokal gereja Roma sebelum konsili. Dan waktu itu banyak gereja Kaisaria punya pengakuan iman sendiri, gereja Roma punya pengakuan iman sendiri, Alexandria juga. Setelah diselenggarakan konsili oikumenis yang pertama, tahun 325, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Alexandria, pengakuan iman Antioquia, pengakuan iman Kaisaria itu dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan kecuali selain dari Alkitab, yaitu firman Allah yang tertulis bersama dengan bapak-bapak gereja yang menerima warisan pemikiran dari bapak gereja sebelumnya, sampai muridnya rasul, murid dari rasul, dan sampai Yesus Kristus. Akhirnya muncul pengakuan iman panjang itu. Nah, ini yang teks bahasa Arabnya itu. Umminu bi ilahin wahid abin dobitil kul kolikus sama'i wal ard kullu ma yura wa ma la yura wa bi rabbin wahid Yesu al-Masih ibnullahul wahid al-mauludu minal abi qabla kulli duhur nur min nur ilahun
hakun min ilahin hakin mauludu goril maklukin musawin lil abi fit jauhari. Dan seterusnya. Nah, ini yang saya lihatkan terjemahannya. Nah, ini diterjemahkan dari tulisan dari Baba Sinuda Kanun Al-Iman. Itu teksnya di dalam bahasa Arab, Kanun Al-Iman yang di atas itu. Itu saya mengacu dari banyak terjemahan bahasa Arab untuk apa? Supaya memudahkan dialog dengan masyarakat mayoritas di Indonesia. Karena kalau saya masih memakai banyak vocabulary barat, itu kan jadi batu sandungan. Tapi begitu saya memakai vocabulary Timur Tengah, dan itu bisa saling mendekatkan satu sama lain. Nah, inilah pengakuan iman kita yang jelas-jelas menunjukkan hubungan Bapa dengan Putra, Roh Kudus dengan Bapa, ya. Putra itu dikatakan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah. Karena ketika firman Allah itu yang adalah Allah keluar dari Allah, tidak mengurangi hakikat Allah sang sumber. Terang dari terang seperti sinar matahari yang keluar dari wujud matahari, tidak mengurangi hakikat sang matahari. Allah sejati dari Allah sejati dilahirkan secara abadi, makanya sebelum segala abad. Dari Bapa, karena itu bukan beranak secara fisik, bukan beranak dengan pengandungan seorang ibu, bukan beranak dengan kelahiran seorang bidan. Karena itu dikatakan lahir dari Bapa sebelum segala abad. Lalu turun ke dunia, digunakan kata Arabnya nazala minas samai, dan telah nuzul dari surga, dan seterusnya. Dan tentang Roh Kudus dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa. Jadi Bapa adalah satu-satunya sumber. Kesehakikatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditegaskan dalam kata-kata, dan bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ini menunjukkan Tritunggal dalam hakikat Allah. Maka kita mengenal keesaan Allah itu ada dua aspek yang harus kita pahami. Yang pertama, Tritunggal dalam hakikat Allah. Itulah yang diungkapkan oleh Tertullianus, seorang teolog gereja Latin, ketika mengemukakan dalilnya yang terkenal, una substantia tres persona, diskresi non separati, distingsi non divisi. Yang artinya, satu substansi ilahi dalam tiga persona ilahi berbeda secara tak terpisah, masing-masing memiliki kekhususan tanpa terbagi. Keesaan Allah pada hakikatnya, sehakikat dengan Sang Bapa, itu ditegaskan di dalam teks pengakuan iman yang tadi kita baca. Homoousion to patri, sehakikat dengan Bapa. Di dalam terjemahan bahasa Arab seringkali dimunculkan berbagai macam istilah, misalnya al-wahidu fi jauhar. Ya, satu di dalam jauhar, jauhar itu artinya substansi. Musawin fil jauhar, jadi setara di dalam substansi. Kadang-kadang diterjemahkan musawin fidat, sehakikat dalam dat. Dat itu artinya bukan dat cair, dat padat, itu bukan. Itu istilah dalam gereja-gereja berbahasa Arab sebelum zaman Islam merumuskan tauhidnya. Jadi kadang-kadang orang Kristen kita juga nuduh-nuduh Islam, Tuhannya dat cair, dat padat, padahal itu istilah kita sendiri. Kata dat itu artinya bukan dat cair, dat padat. Dat itu artinya self dalam bahasa Inggris. Himself dalam bahasa Arabnya huwa datuhu. Maka dat itu artinya adalah kedirian Tuhan. Hakikat Tuhan itulah dat sebetulnya. Nah, itulah keesaan dalam hakikat ilahi. Seperti hakikat manusia adalah kemanusiaan. Hakikat Allah adalah keilahian. Hakikat malaikat adalah kemalaikatannya. Maka keesaan hakikat ini baru koma, belum titik. Sebab kalau keesaan hakikat itu nanti sudah kita putus di titik, itu disalahpahami orang. Kita tidak percaya bahwa Tuhan itu tiga, Tuhan itu cuma satu, tapi oknumnya tiga. Nah, dia dengar di luar 3 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Nah, apa bedanya?
Pertama harus dijelaskan oknum dalam Allah Tritunggal itu bukan oknum dalam pengertian oknum sehari-hari. Kata persona dalam bahasa Inggris itu sudah rusak, person itu sejak Sigmund Freud mengemukakan teori psikoanalisa. Maka menggunakan kata pribadi dalam bahasa Indonesia itu harus dijelaskan bukan pribadi secara psikologis, psychological personality, tapi dipahami dalam makna psychological personality. Karena apa? Karena diskresi non separati, distingsi non divisi tadi. Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, tetapi distingsi non divisi. Dia memiliki kekhususan masing-masing, tapi tidak terbagi. Karena apa? Wujudnya hanya satu, yaitu Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Lah roh Allah itu kenapa disebut Allah? Ya memang karena asalnya dari Allah, ya tidak mungkin kalau dia di luar Allah. Lalu kalau asalnya dari Bapa, berarti Bapa lebih besar. Siapa yang membanding-bandingkan yang satu? Karena Allah itu hanya satu, maka tidak mungkin dibandingkan. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan wujud-wujud terpisah di luar Allah, tetapi di dalam diri Allah sendiri. Makanya ketika kita hanya mengatakan kesatuan hakikat, sama dengan hakikat kemanusiaan Bambang Nursena adalah kemanusiaannya. Hakikat Pak Alek adalah kemanusiaan Pak Alek. Hakikat Pak Made, kemanusiaan Pak Made. Di sini tidak ada tiga, tapi hanya satu kemanusiaannya. Tapi kan pribadinya terpisah-pisah. Nah ini kalau Tritunggal nggak dijelaskan, hanya berhenti pada hakikat. Karena itu Tritunggal itu kan tidak berbicara tentang fisik, pribadi secara fisik. Maka kalau pribadi secara psikologis fisik itu, satu pribadi hanya bisa dimiliki oleh satu substansi. Tetapi tiga pribadi sekaligus di dalam satu substansi itu misteri ilahi. Kan begitu. Maka untuk menjelaskan lebih konkret, bukan sekedar keesaan hakikat. Kalau hakikat saya kemanusiaan, hakikat Pak Alek kemanusiaan, hakikat Bu Safa kemanusiaan, tetap aja tiga manusia kan. Hanya bersatunya pada hakikat, maka ini abstrak. Nah supaya tidak abstrak apa? Pribadi Putra dan pribadi Roh Kudus itu ada dalam pribadi Sang Bapa. Karena pribadi Sang Bapa itu menunjuk kepada wujud Allah, pribadi Sang Putra menunjuk kepada firman Allah yang kekal bersama Allah, dan pribadi Sang Roh Kudus menunjuk kepada pribadi roh yang tinggal dalam wujud Allah yang satu. Nah, maka kemudian harus ditingkatkan keesaan pada hakikat Allah. Keesaan pada hakikat Allah ini jelas, wujud Allah Sang Bapa dalam dirinya berdiam secara kekal, anak Allah yang tunggal, maksudnya firman Allah, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Maka dengan demikian Bapa adalah sumber keilahian, baik dalam dirinya sendiri, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, maupun di luar sendiri, alam semesta yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, maka ada gambar seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sering bisa kita pelajari, gambar seperti ini. Ini yang satu ini gambar dalam bahasa Arab ini. Intinya sama yang di bawah ya. Di situ ada tulisan yang tengah itu Allah, ya. Allah. Lalu ada Al-Ibnu, putra. Al-Abu, bapa. Ar-Ruhil Kudus, yaitu Roh Kudus. Disebutkan di situ Al-Abu laisa Al-Ibnu. Al-Ibnu laisa Ar-Ruhil Kudus. Ar-Ruhil Kudus laisa Al-Abu. Jadi, Bapa bukan putra. Putra bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Putra bukan Roh Kudus. Tetapi Allah huwal Abu. Allah yaitu Bapa, wal Ibnu dan Putra,
waruhil kudus, dan Roh Kudus. Nah, itulah keesaan dalam pengertian hakikat. Maka gambarnya masih segitiga. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti kesatuannya belum terlalu jelas. Karena apa? Karena ini baru, ini benar, tapi itu tingkat pertama dalam memahami Tritunggal dalam di dalam hakikat ilahi. Nah, makanya kesetaraan Bapa dengan hakikatnya. Maka setara dengan Bapa dalam hakikatnya atau yang sehakikat dengan Bapa. Sementara Roh Kudus dikatakan yang bersama-sama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Artinya apa? Ini jelas-jelas ungkapan pengakuan iman kita yang menunjukkan kesetaraan Bapa dengan Putra. Kesetaraan Roh Kudus dengan Bapa dan Putra. Maka gambarnya segitiga ini. Ini baru yang dinamakan keesaan Allah Tritunggal dalam hakikat ilahi. Kita sekarang meningkat lagi. Keesaan Allah Tritunggal di dalam wujud ilahi sekarang. Nah, gambarnya seperti ini. Maka saya katakan, ini di atasnya itu ada ungkapan Bismil Abi walibni warrahil kudus al-ilahu wahid amin. Ini awal-awal doa dari gereja-gereja timur. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Bismil Abi walibni warrahil kudus al-ilahu wahid amin. Perhatikan nama, saya beri garis tulisan merah itu karena itu bentuk tunggal. Karena itu hanya sang nama itu, Allah yang esa itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini keesaan dalam wujud ilahi. Perhatikan di sini gambar besar itu Allah, Bapa. Bukan Bapa lebih besar daripada anak, lebih besar dari Roh Kudus. Ini karena keterbatasan gambar, ya. Tapi yang memunculkan di sini hanya ada satu wujud, yaitu wujudnya sang Bapa. Jangan dilihat besarnya lingkaran, karena saya nggak bisa bikin lingkaran yang sama karena tulisannya dipasang di mana. Jadi kita jangan salah, ini tidak ada ungkapan yang bisa sempurna untuk Allah Tritunggal, tapi paling tidak saya mendasarkan ini bukan dari pendapat saya, tetapi saya melihat ini dari ajaran bapak-bapak gereja. Jadi saya ulang lagi, ini Tritunggal dalam wujud Allah. Satu Allah yang disebut Bapa itu, dalam dirinya ada sang anak atau sang firman yang keluar dari Allah. Jadi keluar dari wujud yang satu ini. Tapi keluarnya ini tidak berada di dunia ciptaan. Lain dengan kosmos tadi, kreasi nihilo. Ini keluar dari lingkaran keabadian. Roh Kudus pun keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Putra diperanakan dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Di mana frasa dalam pengakuan iman panjang yang menunjukkan keesaan Allah di dalam wujud yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Itu keesaan wujud. Di mana ayat di mana teks di dalam pengakuan iman kita yang menunjukkan kesatuan wujud Roh Kudus dari Bapa, Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Anak yang diperanakkan dari Bapa, maka gambar Tritunggalnya menjadi bulat satu begini. Karena Tritunggal dalam keesaan Allah. Saya ulang lagi, berbeda dengan Tritunggal dalam hakikat Allah. Kalau Tritunggal dalam hakikat Allah bentuknya seperti ini. Nah, kadang-kadang penjelasan Allah Tritunggal itu hanya berhenti di sini. Akibatnya apa? Ketika saudara-saudara kita non-Kristen bertanya di mana kesatuannya, muternya pada segitiga itu. Padahal segitiga itu baru bicara tentang hakikat. Jadi ini adalah step pertama dalam menjelaskan Tritunggal. Tritunggal dalam hakikat Allah. Kemudian Tritunggal dalam wujud Allah, bentuknya seperti ini. Nah, ini sesungguhnya lebih konkret, saudara-saudara. Ya, saya bikin gambar begini bingung. Saya gimana caranya membuat itu dalam PPT supaya orang bisa lebih paham itu, makanya ketemu gambar seperti ini. Jadi Tritunggal dalam hakikat Allah, ini kalau Tritunggal baru pada hakikat itu masih abstrak.
Itu mirip dengan pandangan-pandangan filsafat Yunani, mirip itu karena kesatuannya baru pada hakikat. Tetapi kalau kesatuannya pada wujud, ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Karena apa? Hanya satu wujud Allah sendiri. Saya lanjutkan. Baru setelah itu kita bicara tentang misteri inkarnasi. Firman yang satu dengan Allah itu tinggal di antara kita dan telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini teks Injil di dalam bahasa Arab. Ini pun saya gunakan begini untuk membangun jembatan teologis agar apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh orang-orang yang sering menyalahpahami iman Kristen. Nah, ketika sering saya baca teks ini, bil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun say'un mimma kan bihi kanatil hayatu wal hayatu kanat nurun nas an-nuru yudhi'u fi dhulmah wa dhulmatu lam tudriku kana insanun mursalun minallah ismuhu Yuhana dan seterusnya. Maka orang mengatakan, loh kok kalimatullah Pak ya? Memang Injil tulisannya begitu. Gitu loh. Jadi saya tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau menyerang orang lain, tetapi saya justru memancing orang untuk bertanya dan yang dibahas bukan kitabnya orang, kitab kita sendiri. Inilah metode paralelisasi yang saya perkenalkan. Saya ingin supaya orang Kristen tidak perlu ngurusi kitabnya orang. Kita ngurusi kitab kita saja. Kalau ada yang dari seberang menjadi Kristen, ya welcome, ahlan wa sahlan. Tapi orang usah mocok kitabmu yang lama itu untuk pengetahuan saja. Baca kitab kalau sudah terbiasa kumat kamit pakai bahasa Arab, baca Injil, jangan baca kitab orang lain gitu loh maksud saya. Jadi kan lebih elegan dalam menyampaikan iman Kristen, tidak perlu harus menyakiti orang. Bersaksi tanpa melukai. Nah, perhatikan sekarang kudrat ganda Tuhan Yesus Kristus. Firman itu bersama Allah. Menunjukkan bahwa firman itu sepenuhnya Allah. Enarki in holokos ke logos in prostonteon kitios en holokos. Kitios in holokos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kitios in holokos. Berarti logos itu ya Allah sendiri. Ada orang yang memakai tulisannya Pak Profesor Hasbullah Bakri. Iman Kristen itu diambil dari ide logos. Logos itu neoplatonisme. Baca dulu neoplatonisme. Baca dulu tulisannya Philo. Baca dulu tulisannya Ammonius Sakas. Baca dulu. Bagaimana mungkin di filsafat Yunani logos itu sama dengan Allah? Logos itu bukan Allah dalam filsafat Yunani. Logos juga bukan kosmos. Logos itu intermediary being yang bukan Allah, bukan manusia, dan bukan berpribadi. Ini beda dengan iman Kristen. Kan begitu kita. Jangan hanya kesamaan istilah. Kalau kesamaan istilah itu kata tehom, wirwah, wehosek alfene tehom. Tehom dalam kisah penciptaan kitab Kejadian itu mirip dengan Genesis Bible. Tentang Tihamat, kekacauan purba. Tapi ketika Tihamat mirip dengan Tehom kan bukan berarti alam pikirannya sama. Sama dengan orang Hindu menyebut ide Sang Hyang Widiwasa. Alkitab bahasa Bali juga disebut ide Sang Hyang Widiwasa. Dukeng purwokale ide Sang Hyang Widiwasa wentenang akasa miwah pertiwi. Ya, Pak Made jangan ngajak ngomong saya pakai bahasa Bali, saya nggak bisa. Bahasa Bali itu kalau bahasa Bali halus, seperti bahasa Jawa kuno saya paham. Tapi kalau bahasa Bali sehari-hari saya nggak paham. Karena apa? Bahasa Bali, Sunda, dan Jawa itu akarnya satu. Bahasa Jawa kuno, maka kalau saya membaca Alkitab bahasa Bali, masih ngerti saya. Tapi begitu ngomong bahasa sehari-hari Bali, saya tidak ngerti. Yaitu kekayaan ya. Terus kemudian,
Ketika firman itu menjadi manusia, keholokos saks egeneto, wal kalimatus saro jasadan. Firman menjadi manusia. Alkitab tidak pernah mengatakan firman setengah manusia. Atau Alkitab tidak seperti pernah mengatakan firman itu seperti manusia, seperti ajaran Gnostik, Doketisme, tidak sama. Firman benar-benar menjadi manusia. Bahkan bersekinah di antara kita. Kata yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu sebetulnya transliterasi dari bahasa Ibrani sekinah. Sekinah itu artinya kehadiran ilahi. Dan itu firman itu bersekinah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian hos and more ptu parkon, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi sebagai firman Allah, Yesus itu dalam rupa Allah. Sehakikat dengan Allah. Tapi perhatikan ketika menjadi manusia. Skemati aureteis hos anthropos. Yang menjadi sama skema dengan manusia. Kalau Anda membaca buku-buku filosof Yunani, kata morphe itu artinya rupa yang tidak berubah. Tapi skema itu rupa yang berubah-ubah. Jadi di dalam keilahiannya, Yesus itu rupa Allah yang tidak pernah berubah. Tapi di dalam kemanusiaannya, dia skema yang bisa berubah. Dalam pengertian apa? Semakin hari semakin bertambah hikmatnya di kasih Allah maupun manusia. Berarti Yesus itu mengalami proses dari dikandung Bunda Maria, dilahirkan oleh anak darah Maria, menjalani masa kecil, masa remaja, sampai dewasa. Itulah skema. Jadi yang dalam konteks skemati aureteis hos anthropos itu ketika menjadi manusia. Tetapi di dalam diri Allah dia tidak pernah berubah. Karena firman itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah yang di dalam bahasa teologi disebut perikoresis. Jadi ketika saya mengatakan saya, pikiran saya dan roh saya itu kan saling mendiami. Ketika saya berbicara itu ada nuansa gerak dinamis yang itu disebabkan roh saya. Begitu juga di dalam pikiran saya itu berdiam saya. Sekaligus di dalam diri saya didiami pikiran saya. Kan begitu kan? Itu namanya perikoresis. Nah biasanya di dalam konteks dialog-dialog awal, saya tidak bicara seperti ini. Ketika orang sudah mulai berbicara tentang ilmu tasawuf atau sufi, bahwa Allah itu adalah perbendaharaan terpendam yang ingin dikenal. Makanya Allah menciptakan manusia supaya dia dikenal. Baru saya tanya, berarti kalau Allah itu menciptakan supaya dia dikenal, berarti Allah itu butuh aktualisasi diri toh? Karena dia ingin dikenal. Nah, sebelum dia menciptakan ciptaan itu, berarti Allah bagaimana itu? Proses kekal dalam dirinya. Ya kita tidak tahu Pak. Nah itulah sebabnya kami percaya Tritunggal. Sebab apa? Kalau kita mengatakan Allahumma khabah dalam 1 Yohanes, Allah itu kasih. Pertanyaannya, kasih Allah itu kekal apa tidak? Ya kekal lah Pak. Karena Allah Maha Kekal ya tidak mungkin kalau kasihnya temporal. Nah, berarti kalau kasihnya kekal berarti ada yang dikasih oleh Allah. Ada Pak. Siapa yang dikasih oleh Allah? Ciptaannya lah. Ciptaannya kan belum ada. Setelah ada baru Allah mengasihi, berarti pernah kasih Allah tidak sampai. Berarti Allah pernah kesepian. Karena dalam dirinya pernah tidak ada komunikasi apapun. Karena tunggalnya ya tunggal, gal itu. Makanya tidak pernah ada kekayaan dalam diri Allah. Kok bisa begitu Pak? Iya. Makanya sebelum baca Alkitab mesti tahu lagunya Yuni Syara dulu. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Kesepian itu kan tersiksa. Kalau Tuhan sampai pernah kesepian karena belum ada objek kasih yang dikasih, berarti Allah tidak maha sempurna. Lalu solusinya bagaimana? Itulah perikoresis dalam Allah Tritunggal. Karena Bapa itu yang mengasihi,
putra yang dikasih, dan ada kasih yang disalurkan. Maka sempurnalah Tuhan, itu kan gitu saudara-saudara. Nah, di dalam keadaannya sebagai manusia, Bapa lebih besar daripada aku, ya. Tetapi dalam keilahiannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa diukur mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, karena satu. Aku, firman, di dalam Bapa. Dan Bapa di dalam aku, kemanusiaan Yesus. Jadi ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna kekekalan dari perikoresis, saling mendiami dalam pribadi Tritunggal tadi. Jadi Bapa tinggal dalam firman-Nya, firman-Nya tinggal dalam Bapa. Tapi makna kedua adalah makna inkarnasi. Ini aku firman, ada di dalam Bapa karena firman Allah ada dalam Bapa, dalam diri Bapa. Bapa di dalam aku karena semua pekerjaan Yesus di dunia itu Bapa yang ada di dalam dirinya. Nah, gitu saudara-saudara. Kemudian dalam keadaannya sebagai firman Allah yang adalah Allah, Yesus berkata, amin, amin, leku humin, prin Abraham kinistai ego eimi. Truly, truly, I say you, ya, today you will, before Abraham was I am. Jadi artinya, kata amin itu unik, karena kata ini biasanya diucapkan di belakang doa. Tetapi dalam setiap doanya Yesus selalu mengatakan amin. Dan kalau Anda membaca dalam Yesaya pasal 65 ayat 16, di situ jelas bahwa demi Allah yang setia itu Belohe amin. Belohe amin. Belohe amin. Demi Allah amin. Allah yang setia. Dan di dalam Wahyu pasal 3:14, firman dari amin. Saksi yang setia dan benar, sumber segala ciptaan Allah. Maka dalam keadaannya sebagai sang firman yang satu dengan Allah, Yesus berkata, amin, amin, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada sebagai firman Allah yang kekal. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, dalam kodrat kemanusiaannya yang tidak terpisah dengan keilahiannya, tetapi yang menderita adalah kemanusiaannya yang dikenakan oleh Sang Sabda. Dikatakan ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi anak Allah tidak bisa mati, tapi yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yang terakhir saya mau sampaikan, iman Kristen ini harus bisa menjembatani antara yang klasik, tradisional, ortodoks dengan yang modern. Karena apa? Perhatikan saudara-saudara. Saya berpikir, kenapa sosialisasi pengajaran tentang Tritunggal itu begitu sulit di gereja barat? Karena apa? Terlalu bebasnya kita dalam bergereja. Makanya tidak ada lagu abadi yang menjadi sosialisasi pengajaran yang tidak terasa. Orang menyanyikan nggak terasa. Tetapi kalau orang menghafal dogma kan pusing. Nah misalnya, setiap agama. Tuan saya 50. Ibu paling 43, 42. 47. Oh, masih muda. Kalau laki-laki katanya ada suara yang masuk ini, ada suara yang masuk. Ya, saya lanjutkan. Setiap agama itu memiliki pola-pola sosialisasi yang mudah dicerna. Perhatikan, ketika saudara kita umat Islam selalu mengucapkan sholawat, itu dari zaman purbakala sampai zaman sekarang tidak pernah berubah. Tapi disitulah sosialisasi pemikiran, makanya Islam itu mudah diterima di masyarakat. Perhatikan pola dakwahnya Wali Songo. Itulah orang India yang Hindu itu. Perhatikan, betapa sederhananya kan lagu-lagu Hari Krishna itu hanya diulang-ulang. Tapi itu menancap di pikiran. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Diulang-ulang terus. Ini mirip dengan doa puja Yesus dalam gereja ortodoks.
Mirip dengan Trisagion dalam gereja. Trisagion itu mengajarkan Tritunggal. Trisagion itu mengajarkan kodrat Kristus yang miapis sestontion lokon sesarkomeni. Satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Trisagion di gereja-gereja Kalsedonian itu kan kudusullah kudusul qawi kudusul lati la yamut irhamna itu loh. Kudusullah kudusul qawi kudusul lati la yamut irhamna. Kudusullah kudusul qawi kudusul lati la yamut irhamna. Ini doa Tritunggal. Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang Maha Kuasa, kuduslah yang tak berkematian, kasihanilah kami. 3 kali kudus ini Tritunggal. Tapi kalau Trisagion di gereja-gereja oriental seperti Koptik, Syria, itu kristologi. Makanya misalnya ini ya, satu contoh. Agios oteos, agios iskiros, agios atanatos. Apa namanya? Evamut Genesis. Genesis eleisonimas. Kudusullah, kudusul qawi, kudusul lati la yamutirhamna. Itu menunjukkan apa? Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang yang Maha Kuasa, kuduslah Engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi artinya apa? Yang bisa disalibkan dalam daging yang dikenakan Kristus selama di dunia, ya, dengan dia yang tidak bisa mati adalah subjek yang sama, yang tunggal. Maka dikatakan satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Ini tidak sulit dijelaskan apabila kita bisa menyampaikannya di dalam konteks ya lagu-lagu pujian yang abadi. Tapi kalau yang kita lakukan ini coba, lagu-lagu kita sekarang orientasinya pada berkat jasmani. Lagu kita orientasinya pada orang susah dihiburkan, itu penting. Tapi itu tidak yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana pengajaran itu membimbing kita agar gereja tidak mudah digoyahkan oleh angin pengajaran yang setiap kali bisa menerpa gereja Tuhan. Nah, maka terakhir, sebab aku keluar dan datang dari Allah itu menunjuk kepada Yesus sebagai sang firman Allah. Dan diberkatilah buah rahimmu. Itu menunjukkan kepada dia yang secara daging dilahirkan oleh anak darah Maria, maka mengambil tubuhnya dari anak darah Maria. Berdasarkan sabda-sabda Yesus sendiri dalam Injil, maka di kemudian hari ketika gereja dirongrong munculnya bidat-bidat, maka dirumuskan kristologi bahwa Kristus sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, dan pada saat yang sama sepenuhnya manusia sebagai putra Maryam. Kyrillos dari Alexandria merumuskan pribadi Kristus status kodrat ganda, firman Allah yang menjadi manusia, meapesis tontion logon sesarko. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih.